Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahib-sahib mimbar tub. Dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya, hari ini hari Selasa 1 Agustus 2023 ya. Ternyata di awal bulan ya, dimana bulan ya Indonesia merdeka dari penjajahan secara fisik ya, sudah 78 tahun yang lalu ya. Penjajahan secara fisik artinya secara militer itu hilang, namun penjajahan secara ekonomi, secara budaya, secara undang-undang itu masih berjalan sampai saat ini ya. Selama negeri ini masih ya menggunakan sistem kapitalisme sebagai arah ya untuk menentukan kebijakan dan lain sebagainya, maka negeri ini berada dalam penjajahan yang nyata ya. Kita lihat juga hari ini bagaimana negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini ya, yang penuh dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan juga tanahnya subur ya. Kita lihat saja bagaimana di belakang kita ya, hijau ya. Tidak ada ya negeri yang bisa dikatakan dengan kesuburan tanah yang luar biasa seperti negeri ini. Tapi ada kabar yang cukup mengenaskan, yakni 6 orang meninggal karena kelaparan di Provinsi Papua Tengah. Ya, la haula wala quwata illa billah ya. Di tanah Papua yang sumber daya alamnya luar biasa, mineralnya dari mulai emas, minyak bumi ya dan lain sebagainya ada di sana, tapi masyarakatnya sampai kelaparan. Ya Allah, ini bagaimana pertanggungjawabnya pemimpin negeri ini ya. Bahkan kalau kita lihat salah satu sahabat mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya pernah menangis ya karena dia ketakutan ya jika ada seekor kuda atau unta terperosok di jalanan di Irak ya, yang jaraknya begitu jauh dari ibu kota negara khilafah di Madinah ya. Umar takut akan dimintai pertanggungjawabannya ya, makanya Umar begitu memperhatikan sarana dan prasarana dan juga kesejahteraan rakyatnya ya. Tapi hari ini ya pemimpin begitu lupa ya, mereka lebih senang ya memperebutkan jabatan ya, memperebutkan rente ya, dengan tadi ya mereka menjadikan rakyat sebagai bisnis ya. Masyarakat itu dijadikan sebagai bisnis ya. Ya jadi negara, hubungan rakyat dengan penguasa itu seperti penjual dan pembeli ya. Itu yang terjadi di sistem kapitalisme hari ini. Dah, yang kita akan bahas masalah yang lain, yakni salah seorang mantan narapidana, Ferdinand Huta Heian ya, mantan politisi Partai Demokrat yang hari ini ya, hari Selasa tadi jam 10 melaporkan saudara Rocky Gerung dan saudara Refli Harun ke Barreskrim Polri, dikatakan karena menghina Presiden Jokowi. Padahal sebelumnya laporan dari Barikade Jokowi 98 ya, yang diketuai oleh Benny Ramdhani, kepala BK2 PMI apalah itulah ya, yang kemudian ditolak oleh Barreskrim Polri, dan ternyata sekarang Ferdinand Huta Heian itu ngikut-ngikutan ya, mau melaporkan Rocky Gerung dan juga Refli Harun ya karena dianggap menghina Presiden Jokowi dan melanggar Undang-Undang ITE ya. Sebenarnya yang dilaporkan ini Rocky Gerung, namun kemudian karena pidato dari Rocky Gerung di acara Aliansi Aksi Juta Buruh ya, yang sedang melakukan konsolidasi ya di berbagai kota-kota di Jawa Barat, DKI, Banten ya, Banten Raya, itu untuk mengkonsolidasi aksi untuk 10 Agustus 2023 menolak ya, atau meminta pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, ini undang-undang yang kurang ajar ya, disahkan di saat pandemi ya, di saat masyarakat sedang dihimpit tidak boleh melakukan aksi yang secara luas ya, dibatasi secara sosial di tempat umum ya, karena pandemi tiba-tiba undang-undang ini segera disahkan pada Oktober 2020. Setelah itu dilakukanlah ya, karena sudah disahkan maka jalur hukumlah lewat uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Dan akhirnya di akhir awal 2021 Mahkamah Konstitusi menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat. Ini juga unik juga nih. Ini apa mungkin karena ketua MK-nya adik ipar Presiden Jokowi ya, Anwar Usman ini. Inkonstitusional tapi bersyarat. Meminta DPR dan juga pemerintah merevisi undang-undang itu. Ya, belum juga waktu 2 tahun habis, menjelang akhir 2022 menuju 2023, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan perpu ya, peraturan pemerintah mengganti undang-undang untuk menggantikan undang-undang Omnibus Law. Dan ternyata disahkan lagi, isinya tuh hampir sama dengan undang-undang Cipta Kerja yang sebelumnya. Dan sekarang sudah disahkan ya. Dan sekarang diuji materi lagi ke MK ya. Nah, dan sepertinya MK juga akan menolak lagi sepertinya ini ya. Dan akhirnya kemudian buruh sudah kecewa ya dengan tuntutan yang kemudian ditolak terus. Akhirnya dari KSPSI yang aliansi ini yang diketuai oleh Muhammad Jumhur Hidayat akan mengadakan aksi ya untuk meminta dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Ya, dalam satu konsolidasi itulah Rocky Gerung hadir dan kemudian memberikan orasi politiknya yang kemudian mengkritik Presiden Jokowi dan ada kata-kata tadi ya, bajingan dan tolol itu. Yang kemudian itu juga kenapa kemudian Ferdinand ini melaporkan Refly Harun juga, karena dia melihatnya di kanal YouTube-nya Bung Refly Harun. Walaupun sebenarnya ini ditayangkan di berbagai channel YouTube ya. Kalau nggak salah di Mimbartub juga ada live-nya. Kemudian juga di channel milik KSPSI dan juga beberapa channel lainnya itu kemudian menayangkan ini. Tapi kemudian kenapa ya si Ferdinand Hutahan ini hanya ya entahlah ya. Tapi yang jelas ada unsur politik di sini ya, karena jelas Bung Refly Harun adalah pendukung berat ya dari Anies Baswedan ya, yang sepertinya juga ingin dipermasalahkan oleh Ferdinand Hutahan ini ya, yang pernah mendekam 5 bulan di penjara karena cuitannya yang menghina ya, diadakan menghina agama dan kemudian menimbulkan keonaran ya. Akhirnya kemudian di penjara selama 5 bulan karena tadi ya dianggap melecehkan agama Islam ya, karena mencuit tulisan yang cukup kontroversi. Dan setelah itu dia setelah mau dilaporkan dia menangis-nangis mengakui dirinya mu'alaf dan lain sebagainya. Tapi di Twitternya dia malah mencuit tentang Tuhan agama lain ya, agak unik juga nih Ferdinand ya. Setelah di penjara dia memang keluar dari Demokrat itu sudah lama, dan sekarang kalau nggak salah bergabung ke Gerindra kalau nggak salah ya, ke Gerindra. Entah sekarang berlabuh lagi ke PDIP atau sepertinya dia memang mengikuti rekan satu marganya, bukan satu marga ya, satu daerahnya, Ruhut Sitompul ya, yang menjadi kutu loncat abadi ya. Dulu di Orde Baru dia berpakaian kuning ya, berbaju Golkar. Kemudian setelah SBY menjadi presiden dia berbaju biru ya, berpartai Demokrat. Setelah Presiden SBY lengser 2014, tak lama kemudian dia berbaju kotak-kotak. Sebelumnya berbaju kotak-kotak karena mendukung Jokowi Ahok. Kemudian setelah berbaju kotak-kotak berbaju merah ya, tadi partainya PDI Perjuangan. Dan seperti itulah ya. Dan sepertinya Ferdinand ini nggak kapok ya. Orang yang laporan dari relawan Pak Jokowi yang lain aja sudah ditolak, sekarang mau melaporkan hal yang sama ya. Tapi agak lain sih. Memang kalau sekarang Ferdinand menggunakannya UU ITE, Undang-Undang ITE ya. Tapi kan agak aneh juga ya, Undang-Undang ITE apa yang dilanggar? Ya itu kan acara konsolidasi, acara yang dibolehkan oleh undang-undang juga. Nah, kalau kemudian yang dipermasalahkan juga Rocky Gerungnya ya, pidatonya itu ya ujungnya sama seperti laporan dari relawan Jokowi. Kalau itu merupakan penghinaan atau dan lain sebagainya lah ya, dianggap menghina, itu yang harus melaporkan orang yang merasa dirugikan, yakni Presiden Jokowi secara langsung, baik dia secara langsung melaporkan atau lewat kuasa hukumnya. Yang jadi pertanyaan, Ferdinand Hutahian itu punya legal standing nggak, punya surat kuasa nggak dari Presiden Jokowi? Itulah yang dipertanyakan. Jadi kok ya mohon maaf ya, ini jadi ahli menjilat semua jadinya. Ya untuk apa ya kemudian melaporkan sesuatu yang sudah ditolak oleh Baris Krim Polri. Tapi itulah
yang terjadi ya, semuanya ingin mencari muka sepertinya ya. Ya Pak Ferdinand ini kan setelah di penjara dia seperti semedi ya, di dalam gua tidak muncul-muncul lagi. Dan sekarang mungkin ini menjadi waktu yang tepat ya bagi Ferdinand Huta Heian untuk kemudian berkiprah lagi di media sosial, diundang berbagai media ya, jadi dengan segera melaporkan Refly Harun dan juga Rocky Gerung ya. Nah, kita tahu YouTube Bung Refly Harun kan termasuk YouTube yang percepatan ya, dari subscribe-nya begitu cepat ya. Sekarang kalau sudah 2 juta lebih, padahal umurnya ya lebih muda dibandingkan Mimbar Tube ya, tapi memang beda ya. Bung Refly Harun ini cepat ya mencapai jutaan subscriber ya, dan penontonnya memang sekali nonton itu banyak ya. Tuh. Jadi itu ya, kita lihat ya apakah laporan dari Ferdinand Huta Heian ini akan bernasib sama dengan laporan dari para relawan Presiden Jokowi atau seperti apa. Kita lihat episode selanjutnya bagaimana reaksi dari Ferdinand Huta Heian jika laporannya ditolak oleh Barreskrim Polri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.